Shalom adik-adik. Jumpa lagi pada hari ini kita akan bersama beribadah kepada Tuhan. Mari pada saat ini kakak mengajak setiap kita untuk mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Nanti ketika mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus beribadah. Mengikuti ibadah mulai dari awal sampai selesai. Tidak boleh asik sendiri. Oke? Nah sekarang untuk memulai ibadah kita, kakak mau ajak setiap kita untuk menyanyi satu lagu, yaitu lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Karena pada saat ini setiap kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk datang beribadah kepadanya. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ayo kita nyanyikan sekali lagi pujian ini ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu kembali pada pagi ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, marilah kita terlebih dahulu berdoa, meminta bimbingan kepada Tuhan supaya kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Bapa dalam surga, sekali lagi kami berterima kasih oleh karena kasih-Mu, Engkau boleh memberikan kami untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Dan juga kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah memelihara keluarga kami masing-masing, termasuk orang tua kami, Bapak dan Mama dalam pekerjaan dengan lancar. Meskipun ada yang bekerja di rumah maupun di luar rumah. Tuhan kiranya berkatilah waktu yang singkat ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bangsa Israel di Mesir menjadi budak dan bekerja keras karena bangsa Mesir tidak senang dengan penambahan penduduk bangsa Israel begitu cepat. Maka bangsa Mesir menyuruh bangsa Israel mengumpulkan jerami dan membuat batu bata siang dan malam dengan paksa. Nah, jadi orang Israel yang kelelahan berpikir, benarkah Allah sungguh memperdulikan kami? Tentu saja Allah memperdulikan umatnya. Bahkan Allah hendak menunjukkan kepada mereka kasih
dan kekuasaannya yang besar. Sekali lagi Allah mengirimkan Musa dan Harun untuk menghadap Firaun, meminta izin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun sekali lagi Firaun tidak mau mendengarkan, sehingga Allah menyuruh Harun untuk memperlihatkan kepada Firaun sebuah tanda. Harun mengambil tongkatnya dan melemparkannya ke tanah dan menjadi ular. Firaun pun segera memanggil ahli-ahli sihir untuk membuat ular juga. Tetapi ular Harun menelan ular-ular yang lain. Allah sedang menunjukkan kepada Firaun dan orang Mesir bahwa dialah Tuhan atas segala sesuatu. Tetapi Firaun tetap tidak menghormati Allah. Keesokan harinya, tulah pertama terjadi, yaitu air menjadi darah. Allah menyuruh Musa mengambil tongkatnya dan ulurkanlah tanganmu ke atas segala air yang ada di orang Mesir di segala tempat, supaya semuanya menjadi darah di seluruh tanah Mesir, sehingga ikan-ikan di sungai Nil mati, dan daerah Mesir saat itu berbau busuk. Hati Firaun berkeras, tidak mau mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi daerah orang Israel tidak terjadi hal-hal ini. Tulah kedua yaitu katak. Kata-kata akan keluar dari sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istana dan kamar tidur Firaun, ke semua rumah-rumah orang Mesir. Firaun masih mengeraskan hati, tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Allah Israel di padang pasir. Sekarang tulah ketiga, nyamuk. Allah berkata kepada Harun melalui Musa, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah ke debu tanah. Maka debu itu menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan binatang. Tapi Firaun masih berkeras hati. Tulah keempat, lalat pikat. Tuhan membuat demikian, maka datanglah banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai istana, dan seluruh tanah Mesir menderita karena pikat itu. Tapi Firaun tetap berkeras hati. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Mesir dan ternak orang Israel, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak milik orang Israel, tetapi segala ternak orang Mesir itu mati. Hal demikian Firaun tetap berkeras hati. Tulah keenam, darah. Allah berfirman kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus mengamburkan ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu, meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Firaun juga tetap keras hati.
Tulah ketujuh, hujan es. Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir dan beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es. Hujan es itu menimpa hingga binasa pada segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan. Tapi Firaun tetap berkeras hati. Tulah ke-8, belalang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir, mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah Mesir. Firaun tetap berkeras hati. Tulah ke-9, gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, maka datanglah gelap meliputi tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, dan tidak ada orang yang dapat bangun di tempatnya. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Tulah ke-10, anak sulung orang Mesir mati, dan orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan berfirman pada orang-orang Israel untuk merayakan Paskah, sembelilah anak domba atau kambing berumur 1 tahun, harus jantan, tidak bercela. Darahnya ambil sedikit, dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang mau makannya. Dagingnya harus dimakan dengan roti tak beragi dan sayur pahit. Pada tengah malam, Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di taktanya sampai kepada anak sulung orang tawanan, beserta ternak sulung hewan juga mati. Tetapi rumah-rumah orang Israel yang pintunya dibubuhi darah domba tersebut terselamatkan. Nah, adik-adik, setelah kejadian itu, Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi dari Mesir. Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa Israel, sehingga memenuhi permintaan orang Israel. Misalkan memberi emas, perak, kain-kain, domba, lembu, dan sapi. Nah, adonan yang dibawa mereka dari Mesir, orang-orang Israel, untuk bekal perjalanan dibakar menjadi roti bundar yang tidak beragi. Karena orang-orang Israel akan menempuh jalan yang jauh melewati gurun pasir menuju ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita sekolah minggu hari ini. Dan tujuan pelajaran ini adalah percaya bahwa Allah menunjukkan belas kasih bagi mereka yang percaya dalam Kristus saja untuk memperoleh keselamatan. Nah, sekarang adik-adik, kita bisa melihat lembaran aktivitas minggu ini ada 2. Untuk lembaran yang pertama, yaitu berjudul Allah menyelamatkan umatnya. Lihat gambar-gambar tersebut, bacalah setiap kalimat yang terletak di bawah setiap gambar.
Jika gambar tersebut bercerita tentang bangsa Israel, berilah warna ungu pada bentuk hati. Jika gambar tersebut bercerita tentang kita, warnailah merah. Nah, adik-adik, silakan adik-adik membaca dengan teliti dan memberi warna. Dan aktivitas kedua adalah potong spiral sesuai lekuk garis putus-putus. Ini adalah gantungan spiral ayat hafalan untuk hari ini. Jadi adik bisa pelan-pelan mengerjakannya dan tak lupa memberi tali sehingga buat gantung bisa untuk hiasan di kamar adik masing-masing. Nah, adik selamat mengerjakan. Sebelumnya itu kita masuk dalam doa untuk penutup kebaktian kita. Bapa dalam surga, sekali lagi kami bersyukur kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa Engkau sangat mengasihi umat-Mu meskipun mereka di mana pun juga. Engkau selalu melindungi mereka dan mengangkat mereka dari kesusahan sehingga mereka boleh selalu bahagia di bawah pimpinan Tuhan. Tuhan, kami juga berserah kepada anak-anak-Mu yang di rumah, yang belum sempat untuk belajar dan ke gereja. Kiranya Tuhan berilah kami suatu hati rindu untuk mendengarkan firman-Mu setiap hari. Dan berkatilah kedua orang tua kami dalam pekerjaannya Tuhan. Kami serahkan semua doa ini dan permohonan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.